33 Cara Bisnis ala Rasulullah. Tuntunan untuk hidup sukses dan berlimpah berkah. Ketika sedang menjalankan sebuah bisnis atau sedang mau merintis sebuah bisnis di era globalisasi yang serba modern dan cepat ini, banyak kalangan kadang bingung dalam melangkah atau mungkin banyak yang salah kaprah dalam menjalankan bisnisnya seperti menghalalkan segala cara agar bisnisnya bisa berkembang pesat dan hasil melimpah. Menyikapi era bisnis yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan sedang bersiap menuju revolusi industri 5.0. Tim kami telah melakukan kajian dan riset mengenai beberapa cara dan strategi Rasulullah dalam menjalani bisnisnya secara ringkas dan padat agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Banyak sekali ilmu, metode, strategi, aturan dan model cara berbisnis dalam era sekarang ini. Namun tidak ada salahnya kita juga mengetahui beberapa cara atau tuntunan Rasulullah ketika beliau berdagang pada masa beliau, sehingga dengan mengetahui beberapa tuntunan ini kita jadi mempunyai pijakan atau pegangan dalam menjalankan atau sedang mau berbisnis. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Muslim yang dicintai dalam Islam adalah yang giat bekerja, mandiri, dan juga rajin memberi, sebaliknya dalam Islam sangat membenci orang yang pemalas, suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain. Banyak para nabi meskipun sudah diangkat menjadi nabi tetap menjalankan aktivitas mereka mencari nafkah dari profesi yang digelutinya sehari-hari, seperti, Nabi Adam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria menjadi tukang kayu, Nabi Idris menjadi penjahit, Nabi Daud membuat baju besi dan Nabi Musa menjadi penggembala, juga Nabi Muhammad yang pernah menjadi penggembala dan pedagang. Bahkan para sahabat juga bekerja, seperti Abu Bakar sebagai penjual pakaian, Umar bin Khattab bekerja mengurusi kulit, Utsman bin Affan menjadi pedagang, Ali bin Abi Thalib menjadi pegawai. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus meniatkan aktivitas kita kerja untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. Dengan begitu segala aktivitas pekerjaan kita yang diniatkan ibadah maka setiap tetesan keringat akan dipandang oleh Allah sebagai ketundukan dan amal saleh kita. 2. Kreatif dalam berbisnis. Rasulullah sangat kreatif dalam memilih lahan untuk berbisnis. Beliau mengetahui bahwa tanah kota Mekah cukup keras dan tak bisa mengharapkan bisnis di bidang pertanian. Karena itulah beliau ke bidang perdagangan. Setelah sebelumnya beliau pernah menggembala, dengan keberanian ini, akhirnya beliau meraih kesuksesan besar setelah beberapa hari melewati ekspedisi perdagangan. Dengan kreativitas tersebut beliau bisa bertahan hidup dan mapan dengan menekuni dunia perdagangan. 3. Visioner dalam berbisnis. Visi adalah cetak biru masa depan sukses seseorang. Rasulullah merupakan seorang yang visioner. Beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu saja, akan tetapi jangkauan berpikir beliau jauh sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas menjadi penggembala kambing, namun beliau juga berhasil menduduki posisi manajer perdagangan dari konglomerat terkenal di kota kelahirannya. 4. Mencintai bisnisnya. Rasulullah sangat mencintai bisnisnya, itu terbukti dengan beberapa kali Rasulullah harus melakukan ekspedisi keluar Mekah untuk strategi perkembangan bisnisnya dalam perdagangan. Dalam berbisnis Rasulullah tidak hanya mencari keuntungan materi semata, namun beliau senantiasa agar bisnisnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. 5. Jujur dalam berbisnis. Ketika berbisnis Rasulullah selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya, tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi, semua kondisi barangnya diceritakan secara detail. Beliau tidak menipu pelanggan dengan menjelaskan sisi baik dari produknya saja, kejujuran inilah yang menimbulkan kesan yang sangat positif di mata pelanggan beliau. Karena kejujurannya Rasulullah kemudian mendapat gelar Al-Amin alias orang yang jujur dan terpercaya. 6.
Suka sama suka. Dalam berdagang Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Strategi suka sama suka artinya kedua belah pihak yang menjalankan akad jual beli harus sama suka dan rela. 7. Tidak menipu takaran, ukuran dan timbangan. Allah telah berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Praktik kecurangan yang Allah ancam dalam ayat di atas adalah mereka yang jika membeli sesuatu yang ditimbang atau ditakar, mereka menuntut agar haknya diberikan secara utuh dan sempurna. Namun jika posisi mereka sebagai penjual, mereka mengurangi takaran atau timbangannya sedikit dengan cara curang, baik dengan menggunakan alat takar yang memang sudah direkayasa atau dengan cara lain. Allah juga berfirman, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat Al-Isra, ayat 35. 8. Tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain. Dalam berbisnis atau berdagang, Nabi Muhammad tidak pernah menjelek-jelekkan dagangan milik orang lain. Beliau justru selalu membantu mempromosikan pedagang lain jika barang dagangan yang ada pada dirinya tidak tersedia. Hal yang dicontohkan Nabi Muhammad seperti ini akan menghasilkan iklim persaingan yang sehat karena sesama penjual tidak saling menjatuhkan dan menjelekkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual orang lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 9. Bersih dari unsur riba. Dalam dunia bisnis, Rasulullah tidak pernah melakukan riba sedikitpun, apalagi sampai memakan hasil riba. Beliau dalam hadis mengutuk keras praktik riba dan menyamakan pelaku riba sebagai perbuatan dosa besar. Riba menurut para ulama adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. 10. Toleran dalam berbisnis. Toleransi tidak hanya dalam hal agama, akan tetapi juga dalam bidang sosial kemasyarakatan dan sosial ekonomi. Rasulullah bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seseorang yang bersikap toleran sewaktu ia menjual, membeli dan sewaktu menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdillah. 11. Memberi harga yang masuk akal. Rasulullah mempunyai strategi berjualan yang berbeda dengan pedagang lainnya. Jika pedagang yang lain berpikir untuk mengambil keuntungan dengan membuat produk jadi setinggi-tingginya, maka beliau justru sebaliknya. Beliau hanya mengambil keuntungan secukupnya saja dalam menjual produknya. Ternyata cara mengambil margin keuntungan yang dilakukan beliau ini sangat efektif. Semua barang yang dijualnya selalu laku dibeli. Prinsip Rasulullah dalam berbisnis adalah bukan soal mencari keuntungan materi semata, akan tetapi juga didasari keinginan untuk memberikan kemudahan bagi orang lain. 12. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Dalam bisnis, Rasulullah selalu memperlakukan pelanggan dengan baik seperti halnya beliau memperlakukan dirinya sendiri. Jika beliau tidak suka dizalimi, maka beliau tidak akan menzalimi pedagang lainnya. Karena itu, empati beliau sangat tinggi kepada para pelanggan. Beliau melayani mereka dengan sepenuh hati dan juga sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. 13. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Strategi bisnis Rasulullah selanjutnya yakni membayar upah karyawan atau pegawai sebelum keringatnya kering. Artinya, upah atau gaji merupakan hak dari karyawan. Oleh karena itu bagi setiap majikan atau atasan hendaknya tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan sesuai kesepakatan. Sebagaimana sabda Rasulullah, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebab, menunda pembayaran gaji pada pegawai padahal mampu merupakan bentuk kezaliman. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan seseorang yang melakukan hal seperti ini maka halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman. Ini sebagaimana pula sabda Nabi, orang yang menunda kewajiban, halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Maksud dari halal kehormatannya yakni boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan atau atasan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zalim kepada karyawan atau pegawainya. Sedangkan pantas mendapatkan hukuman maksudnya ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut. 14. Tidak jual beli di atas jual beli saudaranya. Rasulullah melarang seseorang untuk jual beli di atas jual beli saudaranya. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Umar. Beliau berkata, Nabi bersabda, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas lamaran saudaranya kecuali ia mendapat izin akan hal itu. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa menjual di atas penjualan orang lain, begitu pula membeli di atas pembelian orang lain, hukumnya terlarang. Jika prosedur tersebut dilanggar dengan memotong proses transaksi oleh pihak ketiga, tentu tindakan tersebut akan menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pelaku transaksi. Oleh karena itu Rasulullah melarang jual beli semacam ini supaya terjadi persaingan secara sehat dalam hal berbisnis. 15. Tidak jual beli dengan an-najas. Imam Bukhari meriwayatkan dari sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian melakukan jual beli dengan cara najasi. Di antara gambaran atau bentuk jual beli dengan cara najasi, yakni seseorang yang tidak ingin membeli barang menampakkan kekagumannya pada barang tersebut dengan menyebutkan pengalaman dia dengan barang tersebut. Dan memujinya agar pembeli tertipu terpancing untuk membelinya, sehingga akhirnya ia pun menyerahkan uang untuk membeli barang tersebut. Pengakuan dusta yang diobral untuk barang tertentu agar laris di pasar, dengan cara menyebutkan sifat atau kelebihan dari barang tersebut membuat jual beli seperti ini tidak sah. Sebab semua dilakukan untuk memperdaya pembeli agar ia membeli barang tersebut. Sehingga ketika pembeli sudah membeli tersebut dia mendapatkan barang yang telah dibeli tidak sesuai kenyataan dan merasa tertipu dengan barang tersebut. 16. Tidak menjual barang yang cacat. Rasulullah bersabda, jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Namun, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 17. Bisnis tanpa modal, bisa. Modal kadang menjadi alasan utama seseorang untuk memulai berbisnis, padahal berbisnis tanpa modal itu bisa seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Rasulullah masih muda ia adalah seorang anak yatim piatu dan tidak punya uang yang banyak, sejak muda beliau menggembala kambing dan kemudian ikut pamannya berdagang. Rasulullah memberikan teladan kepada kita semua, bahwa sejak muda jiwanya tidak ingin berpangku tangan, terlebih hanya mengandalkan pemberian, kemudian atas kejujurannya dan kemampuannya ia dipercaya untuk menjualkan barang milik Sayyidah Khadijah yang kemudian menjadi istri Rasulullah. Pada akhirnya Rasulullah menjadi pebisnis yang sukses, kunci utamanya adalah pada kejujuran dan kepandaian beliau dalam berbisnis, hingga tak ayal dengan modal andalan tersebut, beliau tak perlu memikirkan lagi modal finansial. Modal finansial bukan alasan kita untuk memulai berbisnis, hal ini juga dapat kita simak pada kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Saat Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tidak membawa uang sepeser pun. Dalam perjalanannya, beliau pernah ditawari berbagai macam harta benda, seperti rumah, unta, bahkan istri oleh para sahabat Ansar Madinah. Namun dengan mental kemandiriannya beliau menolak materi keduniaan. Beliau hanya meminta ditunjukkan jalan menuju pasar. Sesampai di pasar beliau kemudian menjadi kuli di sana, namun berkat kerja kerasnya dan izin Allah, akhirnya di hari kedua beliau sudah menjadi makelar. Bahkan saat dia sudah bekerja selama 40 hari di sana, beliau sudah memiliki dana yang cukup untuk meminang seorang gadis Ansar. Sejarah telah membuktikan bahwa saat beliau meninggal dunia, peninggalan hartanya lebih dari 4 triliun rupiah.
sebuah prestasi gemilang meski hanya diawali dari penghasilan sebagai kuli pasar. 18. Menjadi pebisnis yang bertawakal. Dalam usaha untuk mencari rezeki yang halal dan berkah, seorang hamba yang beriman kepada Allah, dalam mencari rezeki tentu dia tidak hanya menargetkan jumlah keuntungan yang berlimpah, tapi lebih dari itu, keberkahan dari rezeki tersebut adalah kuncinya. Tentu keberkahan rezeki tidak akan terwujud tanpa adanya tawakal yang benar dalam hati seorang hamba. Bahkan Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka sungguh Dia akan melimpahkan rezeki pada kalian, sebagaimana Dia melimpahkan rezeki pada burung yang pergi mencari makan di pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. 19. Membangun silaturahmi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sebagai seorang pebisnis kita juga harus menyambung tali silaturahmi, memperbanyak teman dan memperluas relasi. Networking yang luas berarti terbukanya peluang yang lebih lebar bagi pintu rezeki alias bisnis kita. Memahami makna silaturahmi ternyata sangat berdampak positif dalam marketing. Modal besar saja ternyata tidak menjamin akan suksesnya pemasaran suatu produk atau servis. Masyarakat cenderung jemu dengan iklan yang bombastis, mereka cenderung akan mencoba suatu produk setelah ada rekomendasi dari teman atau orang yang mereka percayai yang telah merasakan manfaat dari suatu produk yang ditawarkan. 20. Tidak sombong. Ketika menjadi pebisnis kita tetap harus rendah hati dan tidak menyombongkan diri, sebab kesombongan merupakan awal dari pintu kehancuran bisnis Anda, karena banyak orang yang tidak suka dengan pribadi orang yang sombong dan merasa tinggi diri. Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. (21) Tidak menunda-nunda. Rasulullah bersabda berkaitan dengan pentingnya menyegerakan suatu urusan. Bersegeralah melakukan perbuatan baik, karena akan terjadi fitnah laksana sepotong malam yang gelap. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi. Dan bila engkau di pagi hari, maka janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan merupakan perilaku buruk yang bisa menjadi penghalang kesuksesan kita di kemudian hari. 22. Belajar dari ahlinya. Kita harus belajar dari ahlinya dalam segala hal, termasuk dalam dunia bisnis jika ingin sukses. Dalam sejarah, kita dapat melihat Rasulullah dulu sebelum menjadi pedagang sukses beliau ikut pamannya terlebih dahulu untuk berdagang. Dari sini, beliau mulai belajar mengenai strategi dagang yang baik dan benar, kemudian beliau mampu menjalankannya sendiri. Karena kejujuran dan keahliannya beliau pun menjadi pedagang yang sangat dikenal dan laris. 23. Mengelola uang dengan baik. Mengatur keuangan itu sangat penting agar kita tidak termasuk orang yang merugi serta bisa hidup sejahtera. Allah berfirman, dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros,
sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Quran Surat Al-Isra. Belilah segala kebutuhan sesuai dengan kadarnya, tidak kurang dan tidak lebih, hindari membeli segala sesuatu yang tidak diperlukan. 24. Menyedekahkan sebagian hasil. Sedekah yang kita jalankan adalah unsur ilahi yang tidak dapat dilogikakan oleh akal semata, akan tetapi, keajaiban sedekah mampu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan kesuksesan. Allah berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Keajaiban sedekah ini tidak selamanya dibalas Allah dengan berupa uang atau harta. Akan tetapi juga bisa berupa nikmat sehat, usaha lancar atau yang lainnya. 25. Membulatkan tekad. Setelah tekad sudah bulat maka bertawakallah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan bertawakal, pikiran menjadi tenang, tidak khawatir akan hal yang belum terjadi. Karena nasib dan rezeki secara penuh telah dipasrahkan kepada Allah. Allah telah berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. 26. Saling menguntungkan. Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi di usia ke-40 tahun adalah seorang pebisnis ulung. Mulai umur 25 tahun saat menikah dengan Khadijah mereka menjalankan bisnis bersama sampai menjadi konglomerat terkenal di Mekah. Rasulullah adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis, ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dalam menjalankan bisnis, Nabi Muhammad selalu melaksanakan prinsip kejujuran, transparansi. Ketika sedang berbisnis beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya sehingga hasil bisnis tersebut simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. 27. Bersikap ramah. Bersikap ramah, santun dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang yang dilakukan Rasulullah. Apabila kita bisa bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli juga senang, merasakan nyaman, dan bisa menjadi pelanggan. Sebaliknya jika kita menunjukkan wajah cuek, judes dan cemberut tentu pembeli akan malas dan kabur, tidak akan membeli di tempat kita lagi. 28. Bekerja pintar. Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar Fatona artinya adalah pribadi yang cerdas, itu terbukti dengan cara beliau memimpin dan mengayomi umatnya. Begitu juga dalam berbisnis. Sebelum diangkat menjadi rasul di usia 40 tahun, Rasulullah sudah terbukti sukses di usia muda sampai bisa menjadi konglomerat. Kecerdasan yang dimiliki Rasulullah meliputi kemampuan intelektual, cerdik, kreatif, pintar, berani, percaya diri dan bijaksana. 29. Tepat waktu. Rasulullah mengajarkan dan melatih kita untuk selalu tepat waktu melalui kewajiban sholat 5 waktu. Apa dampaknya? Salat itu ternyata mengikuti ritme aktivitas kerja seseorang. Dengan disiplin mengerjakan sholat 5 waktu maka kita akan lebih bisa menghargai waktu dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu. 30. Berdikari. Kebiasaan berdikari dan tidak meminta sangat ditekankan sebagaimana pada hadis, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Di hadis yang mutafakun alaih Rasul pernah mengingatkan, tali yang dipecutkan di atas punggung seseorang lebih baik ketimbang ia mendatangi koleganya lalu meminta-minta. Rasulullah sejak usia 12 tahun sudah menggembala kambing untuk bisa hidup berdikari tanpa belas kasihan dari orang lain. Beliau di umur 17 tahun beralih menjadi pedagang sampai usia 40 tahun sebelum diangkat menjadi rasul. Bahkan Rasulullah saat itu sudah menjadi konglomerat terkenal di Mekah saat berbisnis bersama istrinya Khadijah. 31. Tidak diperbolehkan garar ketidakjelasan, penipuan. Yang dimaksud dengan jual beli garar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Dalam sistem jual beli garar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman,
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. 32. Mengimbangi dengan bersedekah. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan, yakni menambah kebaikan dari harta itu dan berkembang menjadi banyak seperti dalam firman Allah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Makna ayat, Allah menyuburkan sedekah, adalah memperbanyak dan mengembangkannya di dunia, sedangkan di akhirat, Allah menjaganya semenjak dikeluarkan harta tersebut untuk infak. 33. Menyisakan untuk zakat mal. Sebagian harta yang sudah dizakatkan, akan diganti dengan berlipat ganda oleh Allah, semakin besar pengorbanan kita, semakin besar pula pertolongan dari Allah. Allah menjamin tidak ada kata bangkrut dalam berbisnis hanya karena kita bersedekah. Allah berfirman, barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala, 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Demikianlah rangkuman singkat kami mengenai 33 cara Rasulullah dalam berbisnis. Semoga kita semua bisa mendapatkan kesuksesan dan keberkahan setelah mengetahui semua ilmu di atas. Amin. Sekian dari kami dan terima kasih.